Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi peran budaya dan politik dalam bisnis internasional. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Arfiansyah. Yang kedua, Nadifa Cindy Ramadhani. Yang ketiga, Virgita Agustina. Baik, untuk subbab pertama yaitu pengertian budaya. Kebudayaan adalah kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat satu dengan yang lainnya. Kebudayaan suatu masyarakat menentukan ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana perusahaan dijalankan dalam masyarakat tersebut. Budaya baik untuk subbab kedua yaitu komponen-komponen sosial kultural. Komponen-komponen sosial kultural ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama estetika, yang kedua sikap dan kepercayaan, yang ketiga agama, yang keempat kebudayaan material, yang kelima pendidikan, dan yang terakhir yaitu bahasa. Selanjutnya untuk subbab ketiga yaitu budaya-budaya nasional. Kebudayaan nasional pada intinya adalah gabungan dari berbagai macam budaya daerah di suatu negara tertentu, seperti Indonesia. Indonesia memang mempunyai beraneka ragam kebudayaan, tetapi hal tersebut tidak menjadikan Indonesia terpecah belah, melainkan hal tersebut membuat Indonesia menjadi satu kesatuan yang kokoh dan kuat, sebagaimana prinsipnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun demikian, kita harus melestarikan budaya nasional agar budaya kita tidak diambil dan diakui negara lain. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan pemateri berikutnya. Kekuatan ideologi. Setiap bangsa memerlukan ideologi dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Oleh karenanya, ideologi sangat menentukan keberadaan suatu bangsa dan negara. Begitu pentingnya suatu ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ideologi dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang atau masyarakat untuk melangkah dan bertindak. Yang kedua, memberikan bekal dan jalan bagi seseorang atau masyarakat untuk menemukan identitasnya. Yang ketiga, sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang atau masyarakat untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Di beberapa negara di dunia, menganut beberapa ideologi. Yang pertama yaitu kapitalisme, yang kedua komunisme, yang ketiga sosialisme, dan yang keempat liberal. Nasionalisme. Sebagai suatu fenomena, nasionalisme terjadi di mana-mana yang meliputi benua Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi dan ikut mewarnai tumbuhnya nasionalisme yang kemudian menjadi spirit bagi bangsa untuk mencapai harapan-harapan barunya seperti kemerdekaan, persamaan, dan kemandirian untuk menentukan kehidupan melalui negara nasionalnya. Materi selanjutnya yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama untuk mencapai persetujuan juga merupakan isi dari perjanjian.
Dalam mendirikan suatu organisasi internasional, negara mengadakan kesepakatan yang dirumuskan dalam suatu instrumen hukum yang disebut instrumen pokok atau anggaran dasar yang semuanya merupakan perjanjian multilateral. Terdapat 3 aspek pembentukan organisasi internasional, yaitu aspek administrasi, aspek filosofi, dan aspek hukum. Syarat sebuah organisasi disebut sebagai organisasi internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya haruslah merupakan tujuan internasional. Yang kedua, harus mempunyai anggota. Yang ketiga, didirikan berdasarkan pada anggaran dasar dan harus mempunyai markas besar demi kelangsungan organisasi. Yang keempat, pejabat atau pegawai yang mempunyai tugas menjalankan pekerjaan organisasi harus terdiri dari berbagai bangsa atau negara. Yang kelima, organisasi harus dibiayai oleh anggota yang berasal dari berbagai negara atau bangsa. Karakteristik organisasi internasional. Secara sederhana, pengertian organisasi internasional mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama. Yang kedua, adanya pertemuan-pertemuan secara berkala. Yang ketiga, adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional. Yang keempat, kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara. Yang kelima, mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama. Yang keenam, struktur organisasi yang jelas dan lengkap. Yang ketujuh, melaksanakan fungsi secara berkesinambungan. Sementara itu, organisasi juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu organisasi yang tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan. Yang kedua, keanggotaan yang bersifat sukarela dari peserta yang memenuhi syarat. Yang ketiga, instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur, dan metode operasional. Yang keempat, badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas. Yang kelima, sekretariat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian, dan informasi secara berkelanjutan. Penilaian risiko suatu negara. Risiko dapat didefinisikan sebagai bahaya yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, menurut Soekarto. Menurut Profesor Dr. Insinyur Sumarno, risiko adalah suatu kondisi yang timbul dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Risiko negara adalah risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya, kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain. Risiko negara atau country risk merupakan potensi risiko sistematif yang dinilai suatu negara di mana investasi dilakukan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.